Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an Allah wa qad ja'at rasuluna min muslimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك جميع الأمر من الكتاب وتوكل على كيف إليك لا فضل في السلام ولا فضل في السنة. Saya jawab soal saya dan saya terus dan coba kalau yang sudah mengalami bakal maju sudah berhormat kemudian saya betul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Pada kesempatan ini Al-Fakir Baik kajian tasawuf sedikit membahas tentang kajian tasawuf. Tasawuf sangat penting bagi kita. Tasawuf itu untuk menata rohani kita. Jadi tasawuf itu fokus di kajian rohani, fokus di kajian kejiwaan, fokus di kajian menata hati. Nah, di sini kita sedikit gambaran tentang tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu khazanah intelektual. Khazanah intelektual kita yang kehadirannya saat ini sangat diperlukan dan dirasakan oleh ulama-ulama tasawuf itu seperti di Indonesia banyak yang dulu itu para wali, Songo dan yang lainnya itu beliau itu mengajarkan tentang tasawuf secara historis dan teologis. Tasawuf mengawal dan memandu perjalanan hidup manusia. Dengan tasawuf kita terpandu dan
pedoman agar selamat dunia dan akhirat. Jadi tasawuf itu kalau fikih fokus di pembahasan kajian bab-bab atau praktek-praktek ibadah. Kalau tasawuf disiplinnya di kajian kejiwaan atau rohani. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memusatkan. Jadi tasawuf itu bidang studi Islam atau bagian daripada fan ilmu yang mana di dalam itu memusatkan perhatian dan pembersihan aspek kerohanian kita, kerohanian manusia. Yang selanjutnya dengan kita mempelajari menggali ilmu tasawuf akan menimbulkan kebaikan akhlak kita. Jadi akhlaknya akan semakin mulia, akan semakin tawadu. Karena tasawuf itu mengajarkan tentang akhlakul karim. Nah, tasawuf juga di dalamnya itu pembersihan aspek rohani. Jadi di kajian tasawuf tentang qalbun sahih, qalbun marid, qalbun mayit, dan terus makom hati yang lainnya itu luas sekali tentang kajian tentang tasawuf. Akan tapi ya ulumuddin itu sangat luas tentang kajian tasawuf. Selanjutnya dikenal sebagai dimensi di sini tarik dari diri manusia. Melalui tasawuf seseorang dapat mengetahui tentang cara-cara melakukan pembersihan seperti mengamalkannya dan tampil sebagai manusia yang mendapat memanage dirinya, mengelola dirinya, menata dirinya, dapat menjaga kejujuran, keikhlasan hati. Nah, itu salah satu tentang kajian tasawuf. Jadi tasawuf itu untuk saat ini sangat-sangat diperlukan kajian tasawuf. Nah, di sini. Jadi tasawuf itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan baik zahir maupun batin. Ini Syedi Ahmad At-Tijani mendefinisikan tentang tasawuf. Tasawuf itu adalah melaksanakan perintah Allah, perintahnya, dan menjauhi larangan secara zahir maupun secara batin. Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dan senang kepada kita, bukan sekiranya ridho Allah, senang Allah, bukan sekiranya kamu senang. Makna tasawuf ini tidak akan terwujud kecuali dengan menjaga syariat yang suci. Jadi fondasinya syariat. Jadi, kalau fondasi syariatnya kuat, fikihnya kuat, tauhidnya kuat, insyaallah. Nah,
tasawuf pengaplikasiannya itu adalah kita mengambil salah satu itu mengambil salah satu amalan karena toriko itu pendiri toriko musyid yang mana mursyid itu bermuara kepada Rasulullah karena Rasulullah menjazahkan kemenangan itu. Jadi torikoh jadi kalau kita mengamalkan torikoh pun kita sudah bagian daripada mengamalkan. Di dalam amalan-amalan torikoh itu ada zikirnya yang disiplin. Contoh di torikoh itu ada zikir lazim pagi, ada zikir lazim sore, ada wazifah sehari sekali, ada helalah seminggu sekali, dan korban sholawat, dan wirid atau zikir-zikir ikhtiar. Jadi amalan-amalan jadi disiplinnya sangat disiplin banget. Makanya dengan kita mengamalkan salah satu toriko, insya Allah kita akan kuat di kiri karena pemesanan silsilah mata rantai dari guru ke guru sampai bermuara kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya toriko itu banyak. Ada toriko kalau di Indonesia itu yang mayoritas kemudian Sabandi, Sakaria, Ghazaliyah, terus Sadiliyah. Kami alhamdulillah di toriko. Nah ini, jadi zikir. Ya. Jadi di dalam pengaplikasian toriko itu ada zikir-zikir rutin yang mana dengan zikir yang kita amalkan menjadi dominan. Nah, amalan-amalan harian kita itu akan membuahkan harian itu zikir itu akan mencerdaskan akalnya, mencerdaskan kejiwaannya, emosionalnya. Jadi zikir itu mengistirahatkan lintasan pikiran, direhatkan dengan zikir. Jadi lintasan pikiran itu kalau menurut ahli psikologi itu berbicara terhadap diri sendiri itu sampai 60 sampai 56 ribu per hari. Terus ucapan jadi bawaannya berbicara atau mengucapkan kosakata itu kalau di laki-laki kurang lebih 7.000 sampai 1.000. Untuk di perempuan itu 20.000 kurang lebih. Nah ini jadi bawaan seperti ini itu akan terus
dan terus jalan. Jadi kalau diibaratkan itu seperti kita punya HP, terus HP-nya itu aplikasinya banyak. Ketika aplikasinya banyak, terus menyala, itu pasti akan menyebabkan pemborosan atau menyebabkan lelet atau panas gitu, HP-nya. Dan begitu pun kita. Jadi kalau kita banyak pikiran atau kotor pikiran atau banyak tekanan, itu mengakibatkan kita jadi terus nyala dan berputar. Nah, di sini kita direhatkan dengan kalau pikir disiplinnya bagus, itu akan menghasilkan seperti kita mengecas, jadi dicas lagi, press lagi segar. Nah, itu pentingnya kita berpikir. Terus kembali ke tasawuf. Tasawuf itu kita harus sering-sering baca kitab-kitab karya ahli tasawuf. Ahli tasawuf. Ada suku, ada tasawuf. Jadi karya-karya ulama tasawuf itu kalau kita sering baca terus dapat ijazah karya-karyanya itu akan membuahkan hasil, itu akan mengeluarkan sifat-sifat faktor di dalam hati. Nanti akan keluar seperti penyakit hati yang gersang atau bawaan emosional, itu akan keluar sedikit-sedikit kalau kita sering mengkaji atau hadir di kajian-kajian tasawuf. Seperti kita hadir baca menaki, kita hadir baca maulid bebas, kita hadir mendengarkan histori sejarah ulama-ulama tasawuf awal, membuka kisah-kisahnya, pengalaman-pengalaman dinamakan manakib. Itu insya Allah hati yang kita bersam atau hati yang kotor, itu insya Allah keluar akan Allah bersih. Jadi sangat membantu untuk menata rohani kita. Jadi mempelajari ilmu tasawuf. Jadi kalau bisa mempelajari tasawuf itu harus ada guru. Yang bagus itu kita hadir muwajahah di majelisnya dengan guru, cari guru yang punya sanad, rantai silsilah kepada guru. Thariqah yang ada dalam ajaran tasawuf akan membawa manusia memiliki jiwa istiqomah. Ya, ketika kita mengamalkan amalan thariqah, otomatis kita sudah mengamalkan ajaran tasawuf. Maka insya Allah kita akan memiliki jiwa yang istiqomah. Jiwa yang selalu diisi dengan nilai-nilai ketuhanan, dengan cahaya-cahaya sumber, cahaya amal, nurnya dari Al-Quran, nurnya dari zikir, nurun alam, nurnya Allah. Jadi nurnya Allah itu ruhnya itu adanya di guru-guru yang mengajar.
Keadaan demikian menyebabkan kita selalu tabah sabar dalam menghadapi berbagai persoalan hidup banyak. Diibaratkan itu jadi dosa pinataku paina bahwa kehidupan kita itu seperti kita berlayar ke tengah lautan memakai perahu luas. Jadi kalau perahunya kita tidak diperbaiki, walau alam kita akan sampai atas dalamnya. Jadi dosa pirata perbaiki terus. Mudah terang perahu kehidupan, perbaiki keimanan kita. Jadi dengan mengamalkan Tariqah dalam ajaran tasawuf itu akan membawa manusia memiliki jiwa istiqomah, jiwa yang selalu diisi dengan nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai nurnya Allah, nurnya Rasulullah, nurnya para wali. Dan insyaallah keadaan demikian akan menyebabkan ia selalu tabah dan sabar atau kuat menghadapi berbagai persoalan. Kuat, siap. Terus dengan mengamalkan Tariqah yang di dalamnya ada ajaran tasawuf, akan terhindar dari kegelisahan jiwa. Jadi jiwanya yang gelisah, biasanya kalau yang jiwanya gelisah itu susah, kurangnya konsentrasi. Itu nantinya akan berefek kepada yang lainnya, kepada kesehatan, kepada karir, kepada yang lain. Karena dengan kita mengamalkan Tariqah, insyaallah kita akan terhindar dari kegelisahan jiwa. Apalagi stres. Sekarang banyak yang stres. Stres dari pekerjaan, di dunia politik stres, dunia politikan stres banyak. Jadi kalau stres itu diantaranya itu jadi over pikiran biasanya. Jadi over pikiran, terus kosongnya rohani, kosongnya asupan gizi rohani. Jadi menyebabkan stres. Terus kalau kita jauh dari Tariqah, ajaran tasawuf, mudah putus asa. Di tasawuf itu kita akan mempunyai kekuatan tawakal kepada Allah. Tawakal, pasrah diri kepada Allah. Terus menyebabkan ia memiliki pegangan yang kokoh. Ini pegangan kokoh. Jadi pegangan kokoh kita berpegang dengan rubuh dan menumbuhkan mahabbah kita kepada guru-guru yang mempunyai sanad kerohanian sampai kepada mursyid dan kepada Rasulullah. Berpegang.
Terus mengendalikan diri sepenuhnya pada Allah sehingga hidupnya menjadi tenang. Kita kaya hati, kaya jiwa, lapang dada. Seperti sikap frustasi dapat diatasi dengan sikap ridho yang mana diajarkan di dalam Islam. Itu selalu berserah dan menerima terhadap keputusan qada dan qadarnya Allah. Tidak ada banyak mengeluh. Itu insyaallah kita ajaran Al-Tariqah yang di dalamnya kita terus menggali dan mengkaji tentang ilmu-ilmu tersebut, putiran-putiran. Ia menyadari bahwa Allah berkuasa dalam segala hal. Sikap materialistik dan hedonistik yang menggerogoti manusia sekarang itu di zaman modern dan milenial dapat diatasi dengan menerapkan konsep tajwid hatinya kaya, yakni sikap tidak mau diperbudak oleh pengaruh materialistik atau keduniawian. Itu tidak diperbudak oleh gaya-gaya hidup atau gaya-gaya sekarang. Nah, itu sedikit tentang kajian tasawuf pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah, ada dalam cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus kita memperbaiki diri dan mempelajari, mengkaji, dan duduk di majelis-majelis ulama, majelis fikih, majelis kajian-kajian tersebut. Mudah-mudahan dengan sering kita mendengar, mengkaji, Tuhan kita tertata dan sambungan wabul kita melalui sanad-sanad guru-guru kita terus kuat dan insyaallah menjadi manusia yang istiqomah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr wal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mohon maaf banyak kekurangannya. Jika kajian ini bermanfaat, mudah-mudahan jadi sebuah kebaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihil haqq wal khatimil lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdaril azim.